Stab me in the back, but you won't kill me twice. Naya, what happened? Itu darah siapa? Orang yang ditusuk tadi sore? Ayah lihat, ayah tahu nggak yang nusuk orangnya kayak gimana? Memang sudah hampir 13 tahun Sinemat tidak ikut membuat film layar lebar, dan kita ingin sekali bisa berpartisipasi dan berkontribusi juga ke dalam perfilman nasional kita. Dan kita mendapat kesempatan itu beberapa tahun yang lalu. Prosesnya sangat panjang. Ketika pertama kali saya mendengar ceritanya, saya kurang yakin. Lalu setelah beberapa kali revisi, saya hampir nangis di tempat di restoran yang diceritain ceritanya oleh Pak Monty. Dan dari saat itu kita memulai proyek ini kira-kira 1,5 tahun yang lalu. Jadi karena cerita yang begitu kuat di Mendadak Dangdut ini, yang saya pribadi juga sangat merasa tersentuh dengan ceritanya, tentang rekonsiliasi, tentang perjuangan, dan karena itu kita ingin Mendadak Dangdut ini menjadi film pertama comeback-nya Sinemat setelah 13 tahun dan membuat film layar lebar. Ayah sakit. Kita harus balikin ingetannya ayah, biar dia bisa bersaksi. Korban ditemukan tewas dengan luka tusukan di perut. Lagi nonton apa? Terima kasih teman-teman. Mungkin ada pertanyaan, Amadeus Cinemakna itu apa sih gitu? Kok kayak nama baru gitu ya? Tapi sebenarnya kami berdua, saya dan Monty Tiwa sudah berada di industri film tuh sejak 20 tahun yang lalu ya. Di waktu itu mungkin teman-teman pernah ingat film Biarkan Bintang Menari, Andai Ia Tahu, film-film di awal tahun 2000-an di mana saya dan Monty berkolaborasi, dan 2 tahun yang lalu kami berkolaborasi lagi membentuk Amadeus Cinemakna di bawah MTEK. Nah, kemudian kenapa memilih Mendadak Dangdut? Kenapa musik dangdut? Saya merasa musik dangdut hari ini berada di momen yang terbaiknya. Ya, kita lihat bahwa mungkin teman-teman kemarin lihat dominasi musik dangdut oleh koplo ya. Mungkin teman-teman pernah terpapar musik dangdut, musik koplonya Denny Caknan, kemudian Happy Asmara, dan lain-lain. Nah, kemudian kita juga ingat mungkin setahun belakangan teman-teman di TikTok berseliweran lagu Garam dan Madu. Itu juga sebuah perkembangan yang sangat menarik dari musik dangdut, di mana hip hop berkolaborasi dengan dangdut. Dan mungkin juga sebagian dari teman-teman juga terpapar dengan dangdut klasik yang lagi tren lagi. Ya, pernah dengar OM Lorenza di Sukoharjo, di Jawa Tengah, di mana mereka mulai menggaungkan lagi lagu-lagu klasik. Nah, Mendadak Dangdut lahir di tengah itu, di mana kita ingin mengapresiasi kembali musik klasik dangdut. Nanti teman-teman akan lihat bagaimana di dalam cerita ini Wawan dan teman-temannya itu menyanyikan lagi lagu-lagu klasik dangdut, dan kita harus bersyukur karena nanti kalian akan menonton bagaimana Anya Geraldine yang mati-matian di waktu pertama kali ketemu Anya itu betul-betul berusaha ingin menunjukkan bukti bahwa dia bisa nyanyi. Ya, jadi dia latihan, dia ke vocal coach, dia ke studio, berusaha keras. Jadi saya appreciate banget dengan Anya, thank you-nya. Para penonton yang cakep-cakep. Jadi gue sama Wendo lagi bikin grup dangdut. Kita berharap lu bisa gabung jadi penyanyi di kita, karena kita mau tampil di acara Larung Pes. Saya bisa bilang bahwa kalau kita bicara tema besar ya, Mendadak Dangdut, entah itu yang sekarang nanti akan rilis dan yang dulu pernah dirilis juga oleh Sinema, Mendadak Dangdut sebagai sebuah film secara tema itu bicara tentang perubahan dan benturan budaya. Jadi itu sebuah tema yang akan selalu relevan, terutama di Indonesia ya, di masyarakat yang sangat majemuk itu. Kita penuh dengan cerita-cerita benturan budaya tentang perubahan dari status quo menuju sesuatu yang baru. Dan sejarah sinema Indonesia penuh dengan cerita-cerita drama komedi yang mengangkat tema seperti itu. Kalau zaman dulu kita masih ingat ya karya-karya almarhum Asrul Sani dengan Kipas-Kipas Cari Angin, Cintaku di Rumah Susun, dan sebagainya.
Jadi tema-tema benturan budaya di sebuah masyarakat yang majemuk dan perubahan-perubahan entah itu dari posisi lama ke posisi baru itu selalu menarik dan selalu unik untuk dikulik. Nah, Mendadak Dangdut adalah itu. Kalau boleh saya agak rewind sedikit ya sejarah Mendadak Dangdut dari Sinemart saat itu tahun 2006 kita boleh dibilang mengambil sebuah resiko yang sangat besar. Kenapa? Karena mungkin teman-teman yang pernah nonton di tahun 2006 ya Mendadak Dangdut masih ingat ada yang belum lahir? Aku belum lahir. Waduh. Nggak canda. Udah SMA. Teman-teman pasti masih ingat di tahun segitu persepsi dangdut, musik dangdut di masyarakat urban kota besar itu seperti apa? Tentunya tidak dipandang sebagai musik yang cool atau asik untuk didengar oleh anak-anak kota lah. Sekarang tentu sudah tidak demikian, tapi dulu masih seperti itu. Dangdut dianggap hanya milik dan hanya bisa dinikmati oleh golongan menengah ke bawah. Jadi Mendadak Dangdut di tahun 2006 mengambil sebuah resiko yang sangat besar. Tapi kita ambil, karena kita waktu itu juga percaya bahwa tema ini memang dibutuhkan dan selalu menarik untuk dikulik ya. Kita cukup terkejut, hasilnya adalah lagu Jablay meledak. Bahkan Gua mendingan masuk penjara daripada harus dengerin dangdut. Tolong! Bapak, dia ada siapa, Pak? Tolongin gua dia, Ya emangnya ini grup udah ada namanya? Kalau Wawan CS gimana namanya? Diam. Dia tuh, saya merasa film Mendadak Dangdut dan dangdutnya sendiri itu punya sentimen sendiri terhadap saya karena waktu itu sekitar tahun 2005 atau 2006 saya pernah membawakan lagu Jablay di Emperan Fatmawati waktu itu. Jadi ternyata itu apa Kak? Wah, ternyata keren banget. Waktu itu belum kenal tapi kan. Thank you Amadeus, thank you Sinemart sudah mempertemukan saya dan makasih banyak waktu itu kasih 1.000 ya Bapak ya. Thank you. Jadi paham ya tonggak komedi di film ini siapa ya? Di Mendut 2 ternyata dapat alhamdulillah. Kalau untuk karakter sendiri ya saya tuh benar-benar sama Keanu banget, sama saya tuh kayak teman perjuangannya Wawan, Keanu berperan sebagai Wawan, saya Wendoy. Kita tuh orkes kampung aja biasa gitu, orkes yang kayak rockes lah gitu, orkes ibarat kata gitu. Dan saya adalah pemain kendang. Kalau untuk kesulitan ya sebenarnya di kendangnya itu sih Kak. Jujur kayak ketemu sih kita waktu itu. Oh, emang kamu bisa? Enggak. Saya dari keluarga besar juga tidak ada darah musik, begitu akhirnya di Mendadak Dangdut ini harus bermain gendang. Makanya kayak benar-benar saya untungnya disediain workshop gendang gitu selama 3 hari intens banget. Sampai saya bawa kendang ke kosan saya. Benar-benar pas saya mainin kendang di kosan tuh kamar sebelah mainin keyboard. Sebelah lagi nyanyi, wah itu memang jadi Kosan orkes ya? Tiba-tiba mendadak orkes kosannya. Jadi memang menyenangkan sekali dan syuting sama Pak Monty juga sangat enjoy banget. Itulah, terima kasih banyak. Terima kasih. Udah Wawan bersahabat. Gue tebas juga lu. Kita kan janjinya mau nyembuhin Ayah bareng-bareng di sini. Ya tapi aku harus lari, kalau ada Ayah tuh repot. Lari terus. Enggak capek enggak mah. Lu tuh kelamaan tinggal di kota. Itu adalah seorang manajernya Naya. Dan Thomas itu karakter yang sangat ambisius terhadap kerjaannya dan sangat care dengan Naya secara garis besar. Oh gitu. Dimulai dari care nih ceritanya. Care dong. Oh gitu. Hanya Geraldine gitu loh. Oh sabar, tenang ya. Peran saya sebagai Kompol Risa, sebagai polisi, gimana ya? Karena kalau saya menceritakan, mungkin karakternya aja ya, karena kalau jalan cerita ntar yang ada itu masih rahasia. Karena yang seru kan pasti di bagian belakang kan. Nah jadi kalau saya sebagai seorang polisi tentunya karakternya ya pasti tegas, dan begitu ada suatu kejahatan, tindakan kriminal kan tentunya kita sebagai polisi turun, ya kan? Apalagi ini kan ceritanya seorang penyanyi terkenal gitu kan, pasti dong seorang bosnya langsung turun.
ke lapangan untuk langsung melihat gitu. Ya udah selidik dan terus selidik. Kalau mau tahu hasilnya, jangan lupa nonton tanggal 30. Jadi manja tahu nggak? Kalau di Sinalaya begini aturannya. Aku punya rencana. Abang, ikut Neng dangdutan yuk! Zul, iya. Kalau tadi kan ada manajernya. Nah sebelum langsung ke Anya ada saya, karena saya adalah asprinya dari karakter yang diperankan oleh Anya. Oh gitu, sosok yang paling dekat berarti dengan Anya ya. Ya seperti kalau Bapak Presiden kita kan punya orang di sampingnya, nah itu kayak gitu. Oh, kamu jadi orang kepercayaannya banget gitu lah Iya, ya. nah, cuman bedanya saya mungkin nggak sempet nyisirin Anya. Oh gitu. Tadi mau ngepang ya rencananya ya. Harusnya di Kuta sih kalau mau ngepang ya. Tapi Calvin, Iya. gimana nih Zul ini perannya, apakah sama dengan karakternya Calvin sehari-hari atau berbeda atau ada challenge tersendiri gitu? Kebetulan challenge-nya semua sih bisa diatasi karena teman-teman mainnya juga seru-seru banget, terus juga komunikatif juga sama Pak Monty dan timnya. Cuman emang sebelum bener-bener nerima project ini gitu ya, terus mungkin nggak sengaja jadi aku mimpi jadi kayak asisten seorang artis. Ini true story gitu. Terus sempet diambil kayak projectnya gitu kayak soalnya kan ya pertimbangan waktu dan semuanya segala macam gitu ya. Terus ya dimimpin itu ini kayaknya udah bertanda nih, udah deh. Ini true story yang nggak ngarang gitu. Memang kalau orang Indonesia Allah Akbar, jangan ngagetin kayak burung hantu tengah malam nggak ada suaranya, nangkring aja. Apa sih marah-marah mulu, Bes, si Wawan perasaan? Lagian emang si Wawan belum punya cewek apa, Bes? Ada yang demen sama dia. Gua pegang pasti ada jagoannya dong kalau nanya anak gue ya biasa, Bapak film ini jagoannya siapa? Bilang gua. Biasa jagoan keluarin belakangan. Gitu kan. Ya ini rasanya seperti flashback ke 16 tahun lalu ya. 16 tahun lalu gitu, rasanya seperti preskon dulu lagi gitu pas denger lagu Jablay tadi gitu. Saya ingat flashback itu bersama teman-teman pemain dulu juga, sama Titi, Kinar dan semuanya lah gitu. Dan semoga sih aku berharap akan selalu ada mendadak dangdut lagi berikutnya lagi di generasi-generasi berikutnya, karena memang ya seperti tadi Pak Monty bilang, musik dangdut itu ya gak akan pernah mati gitu, gak akan pernah padam, selalunya akan mengikuti zaman gitu. Ya aku seneng banget perjalanannya nggak mungkin saya ada di sini kalau nggak karena dulu saya dipilih Pak Monty dan Sinemart untuk memerankan Rizal. Dulu belum Rizal Madu masih Rizal Saleh Al-Katiri dulu. Proses perjalanan dari seorang pemain organ tunggal di Senandung Citayam sampai akhirnya sekarang dia menjadi seorang produser dangdut ternama gitu. Dan dia baru sadar ternyata dia adalah titisan dewa dangdut. Mungkin dia Kucing aja melengos. Gua lihat badannya pundak semua. Oh iya, Bes. Iya, apalagi dari depan tuh perutnya ombak begitu. Halo, namaku Adi Sudirja, Horas. Jadi kalau di film ini semuanya orang Jakarta, orang Betawi, segala macam ya kan. Adalah orang Medan kurang ajar satu ini. Nggak boleh ngomong gitu, nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Nanti di-cut kalau sama mereka. Diedit. Pakai CapCut. Jangan digoreng-goreng, jangan males ya. Aku Adi Sudirja, aku berperan sebagai Yatno dan aku mendadak jadi bintang film. Sebelumnya aku viral dengan Ayamku Putra. Terima kasih kesempatannya Pak Monty, luar biasa ceritanya ditulis untukku. Terima kasih Mami Ivo waktu itu milih aku, walaupun banyak persaingannya ya Mam. Gitu. Itu karena susu sih. Ya, karena aku ahli masak susu di film ini. Masak susu, iya bener. Masak susunya itu nggak cuma satu-satu, langsung dari ember kulemparkan ke muka. Nah, terus terima kasih juga Pak Indra Yudhistira, supportnya Pak David orang kaya, makasih Pak. Kalau mau orang ada aja baik. Diam. Dari tadi gue nggak ditengok, gue Kucing aja melengos. Gua lihat badannya pundak semua. Oh iya.
iya, Be. Iya, apalagi dari depan tuh perutnya ombak begitu. Gue peran sutradara nih nyari gue yang paling susah. Ini peran yang paling berat memang. Cuma Bang Monty yang tahu peran ini mesti dipegang sama Opi Kumis. Dia mudi yang tahu. Karena di sini kan jadi pimpinan orkes nih. Pimpinan orkes itu kulitnya aja mesti sama kulit gendang itu. Ini pertama ya. Harus mateng ya kulitnya. Betisnya mesti sama suling. Ya. Terus kumisnya mesti sama nada yang ada di organ tuh. Kan ada hitam-hitamnya tuh. Nah, jadi Bang Monty ingat nih Opi Kumis nih. Pas. Tapi pada waktu gue di calling di situ, dia ngeliat kumis gue, dia ngomong begini dulu nih Bang Monty. Bagaimana Pi kalau kumis dicukur? Ada duitnya Pak? Lumayan. Kalau gue sih bukan permasalahan dia mau bayar apa gimana, bukan. Cuman kalau gue nyukur kumis, kalau gue ngaca, ini bibir gue kayak bajai Salembang. Jadi kayak habis nabrak tiang listrik kan begitu. Iya. Tapi alhamdulillah perannya jadi Babe Romli. Gue punya anak si Wawan nih ya. Ini anak perasaan di dalam cerita itu dia nih nggak pernah gue sayang perasaan dia. Padahal gue sayangnya bukan main. Ini anak pada waktu emaknya masih ada nih nyidamnya paling repot nih. Nyidam apa itu kalau boleh tahu Bang? Emaknya pengen makan genteng kodok. Makanya jadi dia nih. Tapi gue sayang banget sama dia. Nah di sini urusannya urusan bersaing deh. Dia buka juga urusan musik nih. Nah dia kayaknya cemburu sama gue karena gue deketin si siapa nih? Bukan Wika. Iya. Punya penyanyi begini itu bisa bayangin. Waduh, seger banget tuh Bang. Pimpinan orkes gue. Terus penyanyinya kayak dia. Nggak bakal gue ingat sama not. Waktu salah mulu mainnya. Ya lupa. Iya. Duit saweran gue kemana gue kantongin gue nggak tahu. Ya begitu deh ceritanya. Pokoknya kita nonton aja nanti filmnya deh. Semua lihat badannya pundak semua. Oh iya, Be. Iya, apalagi dari depan tuh perutnya ombak begitu. Jadi saya mainnya jadi Wawan. Wawan ini anaknya Babe Romli. Dia tuh ketua organ tuh gitu. Jadi saya tumbuh besar pasti diselimuti dengan organ Babe. Susah juga diselimutin organnya. Iya kan. Udah kayak gitu seiring kita kan beda zaman nih ya. Dia zaman organ zaman dulu, kita udah zaman sekarang. Jadi gue banyak visi misi nih. Kayaknya enakan diginiin deh. Dan cuma dia otoriter. Akhirnya otoriter terus temen janda, gue jadi nggak diwaro. Asal gue ngomong udah digaji kagak. Ide gue ditempis. Akhirnya gue punya tekad untuk bikin sendiri, gue tunjukin gitu. Pembuktian ke Babe. Ya tokohnya ambisius dengan mimpinya, terus kayak cerdik gitu melihat peluang mana nih yang bisa gratisan biar gue sukses gitu. Terus iya kayak hanya kan lagi susah tuh, gue susahin lagi. Si Naya tantangannya jadi laki. Lo lihat tuh tangan gue, lo lihat rambut gue. Bang Monty bener-bener deh. Terus main keyboard. Ya Allah, bagus mau main drum kan? Udah gitu gue nyanyi dangdut. Gue nyanyi dangdut jadi termiskin sedunia. Jadi orang melarat lagi gue. Oke, jadi emang bener-bener ini ya buat kamu spesial banget dan banyak challenge-nya gitu. Banyak challenge-nya, terus emang di dunia nyata aku juga suka banget sama dangdut. Terus aku merasa setuju sama Pak Monty bahwa dangdut yang dulu di zaman aku kecil itu tuh adalah suatu revolusi musik dangdut gitu, kayak sampai dangdut tuh bisa diterima sama anak muda kayak sekarang, kayak orang terjablay-jablay gitu kan, anak-anak muda di karaoke. Kayak kalau bisa diulang sekali lagi revolusi itu, aku mau jadi bagian dari tumbuhnya musik dangdut di industri gitu. Stab me in the back, but you won't kill me twice. Nah ya itu darah siapa? Orang yang ditusuk tadi sore? Ayah lihat, ayah tahu nggak yang nusuk orangnya kayak gimana? Lola itu adiknya kakak, terus aku. Iya betul, adiknya kakak. Benar, adiknya kakak.
Aku juga salah satu bareng sama Zul, Zul ya, bener Zul, sorry. Sama Zul, aku bantuin kakak juga nemenin kalau dia manggung dan lain-lain waktu dia masih jadi penyanyi pop hits Jakarta. Oh keren. Jadi kamu jadi adiknya Anya di sini ya. Benar. Oke, ada kesulitan mungkin atau apa yang spesial dari perannya kamu sendiri di film ini? Ini salah satu peran yang aku jalaninnya relax banget, sama seneng banget, syutingnya happy. Pak Monty juga a very warm director, the way dia, maksudnya naskahnya bagus banget semuanya. Kayak bacanya tuh bener-bener hangat banget buatku, dan Pak Monty selalu bisa memantik perasaan-perasaan yang membuat aku bisa lebih mengerti situasi dan perannya gitu. Oke. Ayah sakit. Kita harus balikin ingetannya ayah biar dia bisa bersaksi. Korban ditemukan tewas dengan luka tusukan di perut. Lagi nonton apa? Kebetulan kan karena memang penyanyi dangdut, terus diajak untuk berpartisipasi. Tadinya juga sebenarnya agak-agak belum mau karena belum pede kan, apalagi juga tahu pemain-pemainnya juga semuanya keren-keren. Tapi Pak Indra, anak Pak Indra ya, Pak Indra yang meyakinkan, coba. Akhirnya kan aku main ke kantor, ketemu Pak Indra dan Pak Monty, ya akhirnya ngobrol segala macam, dan ternyata juga setelah aku tahu ceritanya bagus banget. Terus juga karakter aku sebagai Tata di Mendadak Dangdut ini kan juga janda, punya anak satu yang harus menghidupi anaknya sendirian, nggak ada suami. Jadi penyanyinya Ria Buana, Babe Romli, sampai akhirnya yaudah deh supaya tetap jadi penyanyi andalan, kawin aja Babe Romli supaya supaya lebih orkesnya kan. Kalau nggak kawin sama Babe Romli kita nggak dapet job gitu karena tapi pasti nggak ikhlas dong pernikahannya. Ya gimana lagi, maaf ya Be, tapi akhirnya kan cinta ya Be, dimasakin akhirnya Babe. Ya jadi perannya juga di sini aku juga ya satu kan juga bukan pemain film ya, jadi untuk bisa masuk di perannya Tata juga ya berkat Pak Monty juga, Pak Indra yang meyakinkan supaya juga aku jadi pede, ya akhirnya belajar. Ya alhamdulillah juga akhirnya bisa memerankan si Tata di sini yang berjuang buat anaknya semata wayang dan juga pengen tetap jadi primadona, karena kan akhirnya datang Anya nih, atau wah kurang ajar gue udah job gue udah setengah-setengah, Anya datang makin gak laku kan, udah ngawinin juga Bang iya, Opi, aduh. ada udah kawin sama Bang Opi lagi tuh, masih gak laku juga, gimana ini? Jadi gue sama Wendo lagi bikin grup dangdut. Kita berharap lu bisa gabung jadi penyanyi di kita karena kita mau tampil di acara Larung Pes. Di gua hai gak ada yang jawab terus. Oh iya, jawab. Makasih ya udah pada datang siang ini. Oke, jadi tadi pertanyaannya adalah gimana prosesnya aku bisa join di project ini. Nah, prosesnya waktu itu aku lupa gimana ceritanya. Aku ngobrol sama Keanu, terus Keanu bilang ada project nih, bagus banget ya. Iya gak sih? Mendadak Dangdut. Terus gue bilang kayak, ih gue mau banget dong. Iya gak sih? Terus Keanu ngobrol sama Pak Monty. Terus habis itu sama Pak Monty, akhirnya kita ketemuan kan ke kantor. Terus ternyata ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus jadi kayak ternyata nyambung banget, dan akhirnya ya udah jalan aja, jadi smooth aja gitu, bener-bener smooth banget semuanya. Semuanya udah garis tangan Tuhan ya. Kayaknya ya. Dipermudah semua jalannya ya. Tapi kan kalau Anya Geraldine sendiri ini kan udah sering mencuri perhatian dari acting-actingnya nih. Mungkin kan awalnya kamu mungkin sempat diragukan sama beberapa orang kayak Anya bisa acting gak ya? Ternyata di beberapa film sebelumnya kamu tuh wow banget loh actingnya. Nah, kalau untuk menjadi Naya sendiri di film ini, gimana? Apa yang kamu persiapkan? Nah, untuk menjadi Naya di film ini tuh sebenarnya persiapannya lumayan banyak. Tapi menurut aku itu bukan kesulitan gitu. Karena pas mempersiapkannya juga enjoy. Jadi tentunya untuk menjadi karakter Naya, persiapannya itu adalah pertama nyanyi ada lagu indie. Dan kalau nyanyi itu emang sebelumnya aku sebagai Anya, aku pernah belajar nyanyi lagu yang bukan dangdut lah gitu, kayak sekitar setahun gitu. Nah terus
challenge-nya adalah sekarang aku harus nyanyiin, kita rekaman berapa lagu dangdut Pak? 6. Iya banyak. Kita ada rekaman 6 lagu dangdut sama 1 lagu indie ya Pak. Iya. Nah, akhirnya ya udah di sini challenge-nya aku harus belajar nyanyi dangdut plus yang lain-lainnya itu, terus rekaman juga. Aku kira awalnya tuh kayak aduh aku bisa nggak ya, tapi nggak tahu kenapa kok malah enjoy banget ya gitu. Karena sebenarnya mungkin dari kecil kuping aku tuh udah familiar sama dangdut gitu. Jadi dulu di rumah tuh kayak sempat disetel, cuman aku emang nggak pernah kayak bener-bener nyanyiin gitu. Tapi ternyata kemarin-kemarin pas latihan terus pas rekaman nyanyi apa segala macam, oh ternyata enjoy banget gitu. Udah familiar. Wih, jangan Gua mendingan masuk penjara daripada harus dengerin dangdut. Bapak, Diana siapa Pak? Tolongin gue Diana. Ya emangnya ini grup udah ada namanya? Kalau Wawan CS gimana namanya? Diem. Di satu sisi kita kehilangan salah satu aktor hebat di Indonesia. Ini adalah film terakhir Pak Josh, dan itu juga tadi makanya saya ngomong ke kawan-kawan semua, apapun itu hasilnya nanti, ayo saat kita promo kita maksimal, kita gencar-gencaran karena mari kita lakukan ini semua untuk mengenang almarhum Om Josh, karena dia sangat layak untuk memiliki film terakhir yang dikenang oleh banyak orang. Udah Wawan bersahabat. Gue tebas juga lu. Kita kan janjinya mau nyembuhin ayah bareng-bareng di sini. Ya, tapi aku harus lari. Kalau ada ayah tuh repot. Lari terus. Enggak. Aku gak capek tau gak? Lu tuh kelamaan tinggal di kota